tadi kan tahapan action ya. Mm-mm. Karena kan dia mengambil tindakan untuk berubah, di mana dia melaksanakan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Mm. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai sebenarnya coaching itu kan termasuk ke dalam perubahan ya. Baik itu perubahan perilaku, perubahan sifat, ataupun hal-hal yang terjadi di dalam diri manusia. Nah sebenarnya perubahan itu ada tahapan-tahapannya nggak sih yang terjadi di dalam seseorang gitu kan ya. Oke, sebelum kita bahas nih terkait pembahasan tersebut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita udah kembali lagi nih bersama Coach Aditya Mijaya yang sudah siap membagikan ilmu-ilmu barunya. Oke, sebelum itu kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Oke Coach, kita kembali lagi nih di rekaman yang sesi berikutnya. Oke Coach, hari ini kita mau bahas lagi dengan tema yang berbeda Coach, terkait sebenarnya kan coaching itu memang untuk merubah seseorang gitu ya Coach ya. Merubah perilaku yang tadinya tidak efektif menjadi efektif gitu kan ya Coach ya. Yang pengen aku tanyakan nih pada sesi kali ini, sebenarnya ada tahapan-tahapan apa saja sih yang dilalui seseorang untuk merubah gitu, untuk terjadi perubahannya? Tahapan-tahapan perubahan. Iya, tahapan-tahapan perubahannya. Oke. Jadi gini ya, coaching memang berkaitan dengan perubahan gitu ya, agar mereka bisa mencapai impiannya atau goalnya gitu kan. Perlu ada perubahan perilaku dong. Iya gitu betul. Ya. Kalau dia melakukan perilaku yang sama aja ya nggak akan tercapai. Iya. Gitu kan. Nah, perubahan ini sendiri sebetulnya nggak instan kan ya, nggak bisa langsung cepat berubah gitu ya, langsung berubah gitu, switch gitu kayak tombol ada tombolnya on gitu off ya. gitu ya. Manusia nggak bisa begitu juga ya, ada proses gitu, perlu proses. Kalau misalnya bisa kayak gitu ya cepat sekali orang berubah, nggak perlu coaching ya, nggak mungkin orang langsung berubah gitu ya. Iya benar Coach. Ada tahapan-tahapannya gitu, tahapan-tahapan perubahan. Banyak ya penelitian tentang atau hasil-hasil penelitian tentang perubahan ini gitu ya. Yang mau saya share yang mungkin teman-teman paling umum ya dipahami itu atau paling umum dibaca itu adalah level stages of change-nya James O. Prochaska. Oh, kenapa gitu. itu Coach? Itu karena memang umum ya, atau banyak dipelajari orang dan simple pemahamannya gitu. Jadi kita membahas tentang James O. Prochaska ini ya, stages of change. Nah, jadi kalau menurut James Prochaska itu ya perubahan itu ada stages-stagesnya. Stages itu ada tahapan-tahapannya. Berarti ini kita mau bahas dari sudut pandang James tadi, Coach. James Prochaska, ya. Oke, Coach, boleh dilanjut. Ada tahapan-tahapan ya berarti ya, Coach? Ya, tahapan-tahapannya itu yang pertama itu tahapan pre-contemplation. Tahapan perubahan yang kedua adalah contemplation. Yang ketiga itu preparation ya. Keempat, action ya. Kelima, maintenance. Oke, berarti ada 5 tahapan ya Coach ya? 5. Sebenarnya ada satu lagi namanya relapse ya. Relapse itu ada kambuh, balik lagi ke awal, ke perilaku awal gitu ya Coach. Sebenarnya James Prochaska ini kan dia dalam penelitiannya itu bukan dalam konteks coaching ya, tapi dia dalam konteks terapi atau konteks perubahan orang yang dalam kondisi kecanduan gitu ya. Kecanduan rokok mungkin, kecanduan drugs atau minuman gitu ya. Saya lupa yang mana dia melakukannya gitu. Cuman ternyata tahapan-tahapan ini ternyata juga bisa berlaku untuk perubahan-perubahan yang lebih luas lagi, bukan hanya tentang perubahan orang sembuh dari kecanduan gitu. Nah, tahapan pertama pre-contemplation. Pre-contemplation itu adalah tahap di mana seseorang itu, ini simpelnya aja sih ya. Yang mereka merasa baik-baik saja, dia merasa belum perlu berubah gitu loh. Kondisi mereka ya dia merasa dirinya baik-baik saja, walaupun orang lain mengatakan dia perlu berubah gitu loh. Oh, berarti emang
dia menganggap dirinya tidak ada problem gitu, Iya, Coach. dia belum ada awareness untuk perubahan. Oh, itu tahap dari pre-contemplation. Iya. Oke. Setelah misalkan dia tidak ada kesadaran itu bagaimana, Coach? Ya udah, mau gimana gitu kan. Oh. Walaupun sebenarnya ada effort yang mesti dilakukan ya, supaya dia akhirnya menjadi sadar bahwa dia harus berubah gitu ya. Itu waktunya bisa lama gitu ya. Dan tentunya orang-orang yang kayak gini, yang di tahap ini tuh nggak bakalan datang untuk minta di coaching ya. Lalu dia merasa dirinya fine aja gitu. Oh, berarti Jadi, memang harus ada perintah dulu mungkin ya, Coach? Ya kalau misalnya di perusahaan mungkin memang dipaksain ya gitu, harus di coaching atau di terapi, konseling gitu ya. Nah, tapi kalau orang secara umum ya mereka ngapain gitu, saya perlu coaching gitu ya, bayar lagi gitu kan. Jadi dia baik-baik saja, merasa dirinya baik-baik saja gitu. Orang lain yang masalah bukan dia gitu. Oke, bener-bener. Berarti tahapan yang pertama memang orang itu belum sadar ya, Coach ya, nggak ada terjadi masalah-masalah nih, Iya. tapi orang lain yang menilai kalau dirinya perlu ada yang dirubah gitu. Betul. Ya, Coach. Oke, yang kedua ada tahapan apa tuh, Coach? Contemplation. Itu apa, Coach? Kan contemplation itu artinya dia sudah mulai menyadari bahwa dirinya ada sesuatu yang harus berubah. Cuman dia masih belum belum full untuk memutuskan untuk berubah gitu loh. Dia masih banyak tapi-tapinya lah gitu. Kenapa emang dia ada pertimbangan kah, Coach? Iya, banyak tapi-tapinya. Jadi masih banyak ya macam-macam ya, dalam dirinya, beingnya atau the who-nya itu masih belum sepenuhnya memutuskan untuk berubah gitu. Apakah dia memang butuh dorongan ataupun masukan dari orang lain, Coach, kalau di tahap yang ini? Iya, tentu gitu ya. Perlu gitu ya. Jadi perlu di coachingnya itu tentang apakah dia memutuskan atau enggaknya dulu gitu loh, untuk perubahan itu. Ya dia mungkin masih banyak, misalnya ya orang merokok, ya tahu sih merokok itu merusak kesehatan, tapi misalnya, tapi saya masih butuh ngerokok. Tapi kalau saya nggak ngerokok saya nggak bisa mikir, tapi kalau nggak ngerokok saya sakit kepala, macam-macam lah yang tapi-tapinya gitu ya. Gitu. Nah itu kan dia masih tahap internal konflik ya dalam dirinya ya gitu. Tapi yang kuatnya yang masih yang pengen di kondisi yang sama gitu. Jadi di sini ya oke lah. Yang di sini mungkin ada ya orang yang minta di coaching yang agar dia memutuskan untuk berubah gitu loh, tujuannya gitu biasanya gitu. Dia menyadari dia perlu berubah, dia ingin berubah, cuman dia masih banyak hambatan mental lah ibaratnya gitu. Mungkin tuh yang disebut dengan mental block juga ya, Coach ya. Di sini. Banyak jadi mental block yang masih menghambat dia untuk ya berubah gitu. untuk melakukan action gitu. Berarti tahap kedua ini dia masih bimbang ya, Coach ya, dalam memutuskan. Masih galau. Iya. Kalau kata anak muda galau ya, Coach ya. Iya, galau. Mau memutuskan gak nih, tapi banyak pertimbangan yang lain. Karena dia merasa masih nyaman dengan yang sekarang, masih enak, masih merasakan enaknya gitu loh. Oke, Coach. Setelah dari tahapan yang kedua, yang ketiga ada preparation tadi ya, Coach ya. Iya, preparation, persiapan. Artinya nih dia sudah memutuskan berubah, dia sudah mantap nih ya. Tinggal ya persiapan untuk berubah gitu. Yaitu dia solusinya apa ya, action plan apa yang harus dilakukan, bagaimana berubahnya, itu yang harus di coaching gitu loh. Berarti memang dalam preparation ini udah masuk ke dalam tahapan coaching ya, Coach? Ya sebetulnya dari preparation, contemplation biasanya yang datang itu kalau nggak yang tahap contemplation dan preparation. Ya.
Berarti memang coachnya harus menggali dulu ya kebutuhan dari kliennya. Iya, gitu. Oke, preparation. Berarti dia sudah menentukan ya coach ya, sudah fix banget nih, udah yakin untuk melakukan perubahan di dalam dirinya. Ya. Yang keempatnya ada apa lagi coach? Tadi kan tahapan action ya. Ya, kan dia mengambil tindakan untuk berubah, di mana dia melaksanakan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Dia sudah tahu strategi perubahannya seperti apa, dia udah tahu action plan-nya apa, tinggal dijalanin gitu. Nah, di action plan ini gitu ya. Jadi ini tahap di mana kita harus terus memotivasi dia ya, terus memantau progresnya gitu loh, supaya dia tidak kambuh, relapse, kambuh. Akhirnya dia merasa gagal, terus akhirnya nggak berhasil, akhirnya dia kembali ke tahap contemplation mungkin gitu ya. Ibaratnya kalau orang sudah tahu nih bagaimana cara berhenti merokoknya, cuman gagal gitu kan, karena udah seminggu nggak merokok, tiba-tiba merokok lagi karena satu hal gitu ya. Ya akhirnya kan relapse itu namanya. Iya, berarti memang tahapan action ini ya coach dalam perubahan seseorang itu tahapan yang dinilai tahapan yang sulit nggak sih coach? Karena kan itu dilihat dari konsistensi ya. Iya. Konsisten gak nih orang ini melakukan perubahan? Ya masing-masing tahap tuh ada challenge-nya masing-masing sih. Jadi nggak ada yang juga yang paling gampang gitu ya. Oke coach. Berarti setelah action sudah dilalui dan dia sudah berhasil, akhirnya yang tahapan yang kelima maintenance. Apa tuh coach? Menjaga agar dia terus melakukan aktif perilaku barunya itu supaya menjadi terinternalisasi dan menjadi habit baru gitu. Apakah dalam tahap maintenance ini seseorang itu butuh penguat juga coach? Atau butuh orang yang memonitor dalam sikap perilaku dirinya? Iya, masih tetap perlu sih gitu ya. Sampai suatu ketika dia bisa dilepas ya. Gitu. Tapi nggak seketat pada saat tahap action ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oh, berarti memang harus butuh dimonitoring. Biasanya orang yang memonitoring itu berapa lama sih coach untuk memantaunya gitu supaya dia konsisten? Beda-beda ya. Saya juga nggak ada formulanya ya. Orang yang seperti apa atau jenis perubahan yang seperti apa harus butuh berapa lama itu nggak ada. Gitu ya. Balik lagi ke keputusan dari si klien itu sendiri sih. Oke, kemauan gitu ya, kemauan ingin berubahnya. Oke coach, selain maintenance selanjutnya ada apa nih? Udah selesai. Selesai? Diharapkan dia udah berubah ya, menjadi manusia baru. Gitu. Tadi relapse mungkin bisa terjadi sih di setiap tahap. Ya. Biasanya jatuhnya ke contemplation gitu ya. Dia menjadi galau lagi gitu ya. Karena dia mungkin kecewa, sedih, kenapa kok gagal gitu ya. Ada juga kayak gitunya gitu. Nah itu juga perlu dikuatin lagi ya, beingnya dia gitu ya, supaya dia bisa kembali memutuskan untuk berubah lagi gitu. Oke, berarti percuma ternyata gagal, saya memang nggak bisa. Nah itu kan kata-kata yang biasa terjadi kalau dia kambuh ya. Tapi memang ada sih coach ya, misalkan kita udah yakin banget nih ya coach ya, sudah benar-benar konsisten melakukan action sampai dengan maintenance gitu. Suatu ketika dia menginginkan perilaku hal itu lagi, sekali lagi cobain rokok gitu misalkan tadi contohnya gitu ya coach ya. Ada godaan-godaan gitu ya. Iya. Teman-teman di sekeliling lagi pada ngerokok nih, padahal dia udah ke tahapan yang maintenance tadi, karena dia lagi kumpul bersama lingkungan yang perokok gitu. Ayo udahlah cobain sekali lagi gitu ya coach ya. Nah, hal itu ada nggak sih yang mendasari seseorang gitu ya melakukan hal itu dan balik lagi ke complementation tadi? Ya macam-macam ya. Ya ada dorongan internal dan eksternal ya. Eksternal pasti lingkungannya ya. Jadi lingkungan juga ini berpengaruh loh. Yang akan bisa memberikan godaan-godaan itu ke dia gitu ya. Ya kalau dia misalnya ngumpul sama teman-teman yang ngerokok semua gimana gitu kan. Pasti mengganggu itu ya, pasti akan banyak godaan-godaan. Apalagi diprovokasi oleh teman-temannya itu kan gitu. Nah, biasanya kalau dari internal sih nggak terlalu ini ya. Kalau misalnya udah saat tahap maintenance itu ya. Yang penting lingkungannya bisa ini. Nah, bisa juga sih dari internalnya muncul gitu ya. Diingat kembali betapa nikmatnya merokok misalnya gitu kan. Oke, tiba-tiba dari entah bagaimana muncul lagi gitu ya keinginan itu, ya udah nggak mau dia curi-curi rokok gitu.
Kalau Jadi kayak kita gini, bicara rokok ya, tapi heeh, ini perubahan secara umum ya, heeh. bukan yang merokok, tapi juga perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, Oke, iya. berkaitan dengan hal-hal lain lah ya, Mhm, bukan hanya sekedar karena kecanduan gitu ya. mhm. Berarti bisa juga nggak sih Coach, misalkan kita menemui permasalahan kayak gitu ataupun di pekerjaan kita menemui orang-orang yang tidak sejalan nih dari cara pikirnya. Mhm. Hak kita juga kan ya, hak dari seseorang juga untuk merubah, pengen nongkrongnya sama siapa, pengen bergaulnya sama siapa. Iya, gitu kan. Mhm, Itu memang nggak bisa kita atur ya. mhm, mhm, Balik lagi ke si kliennya itu sendiri, dia sendiri, eee, dia menyadari nggak bahwa dia tuh perlu ganti mhm, lingkungan misalnya gitu kan. mhm, Kalau ganti lingkungan bagaimana caranya segala macam gitu. Itu yang oke. di coaching. Oh iya, berarti memang harus ada tahapan-tahapannya Mhm, semuanya ya Coach ya. Seperti perubahan seseorang ini nih dalam kegiatan memiliki perilaku yang belum efektif sampai mhm, dengan ke perilaku yang efektifnya. betul. Oke, wah menarik banget ya teman-teman pembahasan pada sesi kali ini nih teman-teman. Oke Coach, kalau misalkan teman-teman pengen belajar mengenai ilmu coaching gimana sih Coach caranya? Caranya ya ikut pelatihan coaching yang Oke. diakreditasi oleh ACF yang sudah dipastikan, materi pelatihannya itu memang mengajarkan coaching yang standar yang memang sudah berlaku secara internasional ya, itu Mhm, bagus banget mhm. gitu. Jadi silakan buka di www.properaconsulting.com, cari, produk pelatihan kita yang certification, international certification yang, coaching. Nah, di situ silakan baca-baca lebih jauh. Kalau ada mau pertanyaan juga di situ ada tuh nomor yang bisa dihubungi dan silakan daftar untuk, di-schedule jadwal pelatihan berikutnya. Oke, oke Coach, terima kasih untuk Ya, sharing-sharing ilmunya pada sesi kali ini ya Coach. Oke sama-sama. teman-teman, sekian dulu nih pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan supaya di sesi berikutnya kita bisa bahas topiknya secara bersama-sama. Iya, Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya teman-teman supaya YouTube channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Oke, saya Aisyah Ramawati. saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan Sampai berikutnya. jumpa.